Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hoirunisa Amalia, NIM 1909035 dari Keperawatan 2019. Hari ini saya akan melakukan penyuluhan mengenai hipertensi. Eh, Tugas ini diajukan untuk memenuhi mata kuliah keperawatan keluarga. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai hipertensi. Ada definisi hipertensi. Hipertensi berasal dari bahasa Latin, yaitu dari hiper dan tension. Hiper artinya tekanan yang berlebihan dan tension ialah tensi. Jadi hipertensi merupakan kondisi di mana terjadi peningkatan tekanan darah secara kronis. Kronis itu dalam waktu yang lama yang dapat menyebabkan kesakitan pada seseorang dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Seseorang dapat dikatakan hipertensi jika mendapat tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan diastoliknya lebih dari 90 mmHg. Lalu ada tanda dan gejala hipertensi. Gejala yang sering muncul berupa nyeri kepada kepala atau rasa berat pada tepuk, vertigo, merasa selalu berdebar-debar, merasa mudah lelah, penglihatan kabur, telinga berdenging, dan dapat mengalami mimisan. Lalu ada faktor resiko atau penyebab hipertensi. Yang pertama, ada hipertensi esensial. Pada pasien dengan hipertensi esensial atau hipertensi primer, penyebabnya tidak diketahui, namun faktor genetik memegang peranan yang penting pada patofisiologi hipertensinya. Dikarenakan hipertensi ini memiliki kecenderungan terjadi secara turun-menurun, ditemukan gambaran bentuk disregulasi monogenik dan poligenik. Banyak dari gen-gen ini yang mempengaruhi keseimbangan natrium, tetapi juga ditemukan mutasi-mutasi genetik yang menyebabkan ereksi kalkarin urin, pelepasan nitrin oksida, ekskresi aldosteron, stenoid adrenal, dan angiotensinogen. Lalu hipertensi sekunder, yaitu hipertensi yang penyebabnya khusus baik endogen maupun eksogen. Hipertensi ini dapat disebabkan penyakit komorbid seperti disfungsi renal akibat gagal ginjal kronis atau penyakit renovaskular dan juga dapat disebabkan oleh konsumsi obat-obatan tertentu yang dapat meningkatkan tekanan darah seperti kortikosteroid, esterogen, OAINS, dan lain-lain. Lalu ada faktor resiko yang mempengaruhi hipertensi, antara lain keturunan, konsumsi garam yang berlebih, kegemukan, stres, merokok, mengkonsumsi alkohol, dan kurangnya olahraga. Komplikasi dan akibat jika hipertensi tidak ditangani. Yang pertama ada penyakit jantung koroner, lalu ada stroke, lalu ada gagal ginjal, dan penyakit lainnya yang lebih urgent dari hipertensi. Pencegahan hipertensi. Yang pertama, bisa melakukan aktivitas fisik 30 menit per hari secara rutin, lalu mengurangi asupan garam, mengurangi stres, mempertahankan BB ideal, berhenti merokok, periksa tekanan darah secara berkala. Lalu pemberian terapi non-farmakologisnya yaitu dengan memodifikasi gaya hidup, mengurangi berat badan, pembatasan asupan natrium, modifikasi diet rendah lemak, pembatasan alkohol, pembatasan kafein, teknik relaksasi, menghentikan kebiasaan merokok. Lalu terapi farmakologi berupa pemberian obat dengan jenis-jenis medikasi anti hipertensi meliputi diuretik, penyekat beta adregenik atau beta blocker, vasodilator, penyekat saluran kalsium, dan penghambat enzim pengubah angiotensin. Lalu ada modifikasi lingkungan, berikan lingkungan yang nyaman untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan untuk mengatasi masalah hipertensi dengan mengunjungi puskesmas untuk berobat. Berdasarkan anjuran dari Joint National Committee, upaya yang dapat dilakukan adalah memodifikasi gaya hidup, mulai dari pengaturan pola makan, peningkatan aktivitas fisik, pengurangan asupan garam, dan penurunan berat badan. Apabila langkah tersebut tidak berhasil, maka dapat diberikan obat antihipertensi. Lalu,
Mengenai fasilitas kesehatan, pelayanan kesehatan penderita hipertensi, pelayanan kesehatan harus sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi usia di atas 15 tahun sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu 1 tahun, meliputi pengukuran tekanan darah dilakukan minimal 1 kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan, edukasi perubahan-perubahan gaya hidup, dan atau kepatuhan minum obat, estimasi penderita hipertensi kabupaten atau kota berdasarkan prevalensi data Riksekdas terbaru. Terima kasih. Sekian penyuluhan saya mengenai hipertensi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.